Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Kali ini dengan topik berikutnya yaitu masalah dan penyelesaian masalah. Bersama saya Dr. Heni Pratiwi, SKM PDMTI, kita akan mulai belajar lebih lanjut tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mengulang kembali sedikit ya di pertemuan lalu, kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu adalah kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia itu adalah cerdas. Baik, kita ke berikutnya. Nah, sistem kecerdasan buatan. Kita lihat sistem kecerdasan buatan. Di sini kita ada lihat gambar ya. Ada input, masalah, pertanyaan, dan sebagainya. Kemudian akan diolah di dalam sebuah basis pengetahuan atau knowledge base. Kemudian nanti akan ditarik kesimpulannya di dalam sebuah motor inferensi. Yang nantinya akan menghasilkan output berupa jawaban ataupun solusi. Nah, dua bagian utama dari kecerdasan buatan ini adalah basis pengetahuan atau knowledge base dan juga motor inferensi. Basis pengetahuan ataupun knowledge base ini berisi tentang fakta dan teori serta pemikiran juga hubungan antar satu dengan yang lainnya ya. Sedangkan motor inferensi itu berguna ya untuk menarik kesimpulan berdasarkan dari basis pengetahuan. Jadi bisa dibedakan mana yang tugas basis pengetahuan dan mana yang tugas dari motor inferensi. Jadi kalau alur dari sebuah sistem kecerdasan buatan biasanya dia ada input berupa fakta, teori, pemikiran, ya, masalah, pertanyaan, kemudian akan diolah di knowledge base-nya, kemudian nanti akan ditarik kesimpulan berdasarkan dari basis pengetahuan itu di motor inferensi sehingga menghasilkan output berupa jawaban atau solusi dari permasalahan. Berikutnya, ini adalah sistem untuk penyelesaian masalah. Jadi, ada 4. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah dengan tepat. Nah, pendefinisian ini mencakup spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal ataupun initial state dan solusi yang akan kita harapkan. Kemudian yang kedua adalah menganalisis masalah. Kemudian kita bisa cari juga teknik penyelesaian masalah yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga adalah merepresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Nah, kalau berikutnya kita akan membahas tentang ruang masalah ataupun ruang keadaan. Apa sebenarnya ruang masalah atau ruang keadaan? Itu adalah suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Contoh, kalau di sini adalah catur ya, kita dapat memulai bermain catur dengan menempatkan diri di keadaan awal atau initial state. Kemudian kita akan bergerak dari satu keadaan ke keadaan yang lain sesuai dengan rules atau aturan yang ada. Kemudian kita akan mengakhiri permainan jika salah satunya telah mencapai tujuan. Jadi model ruang masalah itu seperti catur ya, di mana kita berdiri di awal, kemudian kita bergerak sesuai aturan sampai kita mencapai suatu tujuan. Berikutnya kita akan melihat ruang masalah ataupun ruang keadaan. Jadi ruang masalah atau ruang keadaan ini ada 4 ya. Yang pertama kita harus definisikan dulu ruang keadaan. Ruang keadaan itu state space. Kemudian kita harus menetapkan satu atau lebih keadaan, initial state. Kemudian kita akan menetapkan satu atau lebih tujuan atau goal state. Kemudian menetapkan kumpulan aturan-aturan untuk mencapai tujuan tersebut yang disebut dengan rules. Jadi ada state space, kemudian ada tujuan utama kita adalah initial state, dan mencapai tujuannya adalah goal state. Seperti itu. Berikutnya,
Kita lihat di sini adalah masalah petani sebagai contoh ya. Pertama kita harus identifikasi dulu ruang keadaan tadi, yaitu state space. Misal ada permasalahan yang dapat dilambangkan dengan ada kambing, ada serigala, ada sayuran perahu gitu. Kemudian ada daerah asal dan daerah tujuan. Daerah asal itu kita anggap 0,111. Daerah asal itu tidak ada kambing ya. Kan tadi kambing, serigala, sayuran, dan perahu. Jadi 0,111. Berarti tidak ada kambing, tapi ada serigala, ada sayuran, dan ada perahu. Bisa dilihat urutannya ya, ada kambing, serigala, sayuran, dan perahu. Kemudian kita tentukan bahwa di daerah asal itu 0,1,1,1. 0 artinya tidak ada, 1 artinya ada. Kemudian di keadaan awal di kedua daerah, misalnya ini kondisi awal ya, benar-benar di awal daerah asal itu 111 artinya semua ada. Kambing, serigala, sayuran, dan perahu itu semuanya ada, maka dinyatakan dengan 1. Sementara di daerah seberang, yaitu di daerah tujuan, itu isinya 0,0,0,0. Artinya memang tidak ada siapapun yang ada di daerah tujuan. Jadi yang di daerah asal semuanya lengkap, 1, kemudian di daerah tujuan itu 0. Nah, jadi ada keadaan awal dan keadaan tujuan. Kalau kita keadaan awal pada kedua daerah asalnya 1, daerah seberang atau daerah tujuannya 0. Tapi kalau di keadaan tujuan kita melihat dari daerah seberang nih, maka daerah asalnya 0, daerah seberangnya 1. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi kondisi awal kita adalah masih ada di daerah asal, semuanya masih 1. Kemudian tujuan kita nanti semuanya akan pindah nih ke daerah seberang. Jadi semuanya akan bernilai 1 di seberang dan asalnya 0. Seperti itu. Jadi semua akan pindah ya. Berikutnya ini adalah aturan ya. Kita akan mencari jalan keluar untuk petani ya, dia memiliki perahu, kambing, serigala, dan sayuran. Di sini perahu itu digunakan untuk membantu memindahkan muatan. Muatannya adalah kambing, serigala, dan sayuran. Jadi nanti yang akan menyeberang itu adalah petani. Petani dengan media perahu akan membawa kambing, serigala, dan sayuran ke seberang. Nah, kemudian kondisi petani itu bermula di Pulau A, kemudian dia akan nyebrang di Pulau B. Nah, aturannya atau rules-nya di permainan ini adalah petani hanya boleh membawa 1 muatan saja. Jadi kalau misalnya petani sudah membawa sayuran atau bersama sayuran, maka tidak menyatukan objek yang saling memakan. Kambing dengan sayuran tidak boleh karena mereka juga sayur kan dimakan oleh kambing ya. Kemudian serigala dengan kambing, jika disatukan serigala dapat memakan kambing. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah petani dengan membantu menyeberangkan bawaannya melalui sungai dengan keadaan selamat dan barang bawaannya utuh sampai ke pulau seberang. Ini ada daerah A dan daerah B, kemudian kita akan seberangkan. Rules-nya atau aturannya adalah tidak boleh membawa lebih daripada 1 muatan. Jadi hanya boleh membawa 1 muatan dan tidak boleh, dan di daerah seberang itu tidak boleh yang saling memakan. Misalnya kamu udah bawa kambing, kemudian tidak boleh menyeberangkan serigala lagi karena akan dimakan nantinya. Sama seperti itu. Nah, ini adalah aturan-aturan masalah petani tadi. Jadi aturannya ada 7, kita boleh membuat 7 aturan. Yang pertama, kalau kita pakai aturan ke-1 itu adalah kambing menyeberang. Aturan kedua itu adalah sayuran yang menyeberang. Aturan ketiga, serigala yang menyeberang. Menyeberang di sini artinya dari daerah asal ke daerah tujuan, dari A ke B. Kemudian aturan keempat itu adalah kembali, aturannya kembali. Jadi dari B ke A maksudnya ya. Kalau tadi aturan ke-1, 2, dan 3 itu adalah dari A ke B. Sementara 4, 5, dan 6, serta 7 itu adalah dari daerah B ke A. Kambing menyeberang, sayuran menyeberang, serigala menyeberang itu dari A ke B. Sementara apabila kembali itu dari B ke A, dari daerah B ke A, dari daerah seberang ke daerah asal ya, dari daerah tujuan ke daerah asal. Semoga bisa dipahami ya, aturannya ada 7 semuanya. Jadi kambing ada menyeberang, ada kambing kembali, sayuran menyeberang. Aturan-aturan ini atau rules ini harus diingat karena nanti akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah si petani. Nah, ini dia. Kita akan membuat
solusi masalah si petani. Yang pertama, daerah asal dan daerah tujuan, kemudian aturan yang digunakan. Nanti kalian boleh isi ya, saya menyampaikan, kemudian mengajarkan, kalian boleh isi sendiri nanti. Yang pertama itu adalah daerah asal, kita buat ketentuannya dulu ya, ada daerah asal, daerah tujuan, kemudian aturan nomor berapa yang digunakan. Nah, di daerah asal ini pastikan yang pertama adalah semuanya lengkap ya. Tadi ada petani, ada serigala ya, kemudian ada kambing, kemudian ada sayuran, itu semua harus lengkap. Jadi semua itu berarti satu gitu ya, 4 ya satunya ya, karena kan ada 4 nanti yang nyebrang. Kemudian daerah tujuan berarti 0,0,0,0. Aturan yang digunakan tidak ada karena masih dalam proses pemindahan, masih di awal ya. Kemudian mana yang harus kita pindahkan duluan? Apakah serigala duluan, ataukah kambing duluan, ataukah sayuran duluan yang mau dipindahkan? Kita bisa pindahkan yang paling pertama adalah, apa dulu ya? Yang pertama adalah kambing dulu. Kita seberangkan kambing. Berarti rule yang dipakai atau aturan yang dipakai adalah aturan 1. Kemudian berikutnya, dari petani tadi menyeberang membawa sayuran ke B ya, ke daerah tujuan. Kemudian berikutnya kembalikan dulu perahunya. Jadi petani dan perahu kembali nih. Berarti aturan ke-7 yang berikutnya. Berikutnya, apa lagi yang kita seberangkan? Oh, kita seberangkan serigala. Karena kalau serigala kan tidak makan sayur ya. Jadi kita seberangkan serigala. Oke, berikutnya apa nih? Kita bawa kambing. Kita bawa kambing kembali. Ya, jadi tadi serigalanya kita taruh, kambingnya kita bawa. Kemudian kita apa lagi? Kita bawa sayuran menyeberang. Kita bawa sayuran menyeberang, karena tadi kan serigala tidak makan sayuran ya. Jadi kita bawa sayuran menyeberang, kemudian barulah kita kembalikan lagi perahunya, baru kita bawa kambing menyeberang. Jadi yang pertama kondisinya harus di daerah asal semua dulu. 1. Kemudian daerah tujuannya 0, aturan yang digunakan belum ada ya. Kemudian kita akan seberangkan kambing. Kemudian perahu kembalikan. Kemudian kita bawa serigala. Pada saat perjalanan pulang jangan lupa bawa kambingnya. Kemudian bawa apa? Bawa sayur. Sayur menyeberang. Kemudian perahu kembali dan bawa kambingnya. Sudah terlihat? Sudah bisa dipahami? Jadi kira-kira aturan yang digunakan itu adalah 1, 7, 3, 4, 2, 7, dan 1. Apakah kalian punya rules yang lebih pendek daripada itu? Boleh dibuat di kolom komen atau di forum ya. Baik. Nah, sehingga nanti pada akhirnya adalah semua akan ada di daerah tujuan. Jadi daerah asalnya jadikan 0, 0, 0, 4 kali. Kemudian daerah tujuannya akan menjadi satunya 4 kali. Gitu. Contoh yang berikutnya adalah masalah ember. Ada 2 ember, masing-masing berkapasitas 4 galon untuk ember A dan 3 galon di ember B. Jadi kita punya 2 ember nih. Ember A itu kapasitasnya 4 galon dan ember B itu kapasitasnya 3 galon. Kemudian kita akan isi menggunakan pompa air di ember tersebut. Itu adalah initial state ya, jadi kapasitasnya 4 galon dan di ember B itu 3 galon. Kemudian bagaimana kita bisa mengisi tepat 2 galon air ke dalam ember berkapasitas 4 galon. Jadi nanti ember A2, ember B ya tetap 0. Ember B berarti 3 ya, karena kapasitasnya kan 3. Jadi bagaimana kita bisa mengisi tepat 2 galon air ke dalam ember berkapasitas 4 galon dan ember B tetap di 3 galon. Baik.
Initial state-nya adalah 43, A dan B-nya 4 dan 3 ya. Kemudian goal state-nya atau tujuannya adalah 2 dan 3. Ember A 2, ember B 3. Nah, kalau secara matematikanya kita identifikasi dulu ruang keadaan. Permasalahan ini kita gambarkan sebagai himpunan pasangan bilangan bulat ya. X itu adalah jumlah air yang diisikan ke ember yang 4 galon, ember A. Kemudian kalau Y itu adalah jumlah air yang kita isikan ke ember 3 galon, yaitu ember B. Nah, ruang keadaan itu adalah XY, sehingga X itu merupakan elemen dari 0,1, 2, 3, 4, dan Y merupakan elemen dari 0,1, 2, 3. Keadaan awalnya kedua ember kosong, kemudian tujuan akhirnya adalah kita harus mengisi 2 galon air di ember A. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi keadaan awalnya ya masih 0,0 seperti ini, kemudian tujuan kita adalah seperti ini. Pokoknya ember A-nya itu harus 2. Tadi kan kapasitasnya 4 galon, kemudian kita isinya 2 galon. Berikutnya, ini adalah rule-nya. Kalau tadi kita sudah punya initial state, kita juga udah lihat goal state-nya, kemudian ini adalah rules-nya. Rules-nya itu yaitu diasumsikan kita dapat mengisi ember air itu dari pompa air. Jadi kita bisa ngisi, rules-nya ya, kita bisa isi ember air, kemudian kita bisa buang air dari ember itu keluar, kemudian atau menuangkan air dari ember yang satu ke ember yang lainnya. Jadi rules-nya seperti itu, atau lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini dia. Aturan pertama adalah isi ember A sampai penuh. Tadi ember A kan kapasitasnya 4 galon ya. Jadi kalau isi ember A untuk di rule 1 artinya isi sampai penuh, artinya 4. Kemudian yang kedua, isi ember B. Artinya ember B-nya diisi sampai penuh. Kapasitasnya kan tadi 3. Maka diisinya sampai penuh, full, 3. Kemudian yang ketiga, tuang sebagian air keluar dari ember A. Ember A kan tadi misalnya kapasitasnya 4 ya, maka kalau dibuang sebagian itu adalah 2. Kemudian nomor 4, tuang sebagian air keluar dari ember B. Karena ember B itu ganjil 3, sebaiknya rules ini tidak digunakan. Kemudian yang kelima, kosongkan ember A dengan membuang airnya. Artinya, berapapun isi dari ember A, 4 galon, 3 galon, 2 galon, 1 galon, maka ember A harus kosong. Demikian pula di rule nomor 6. Kosongkan ember B dengan membuang airnya. Tadi kan kapasitas di ember B ada 3 ya. Maka semuanya ya, kalau ada isinya 1, ada isinya 2, ada isinya 3, semua harus dibuang. Yang ketujuh, tuang air dari ember B ke ember A sampai ember A penuh. Artinya, kalau nomor 7 kemungkinannya belum bisa diimplementasikan ya, karena ember B kan kapasitasnya lebih kecil daripada ember A. Tadi ember B kan kapasitasnya 3 galon, sementara ember A itu 4 galon, maka kapasitasnya juga tidak bisa sama. Mungkin nomor 7 juga belum bisa digunakan gitu. Nah, nomor 8, tuang air dari ember A ke ember B sampai ember B penuh. Nah, kalau ini mungkin bisa digunakan. Karena ember A kan 4 galon. Kemudian apabila diisikan ke ember B, maka bisa dari 4 ke 3 kan dia sampai ember B-nya betul-betul penuh. Kemudian ada rules nomor 9. Tuang seluruh air dari ember B ke ember A. Nah, kalau di rule 9 dan juga rule 10 ini ya, tuang seluruh air dari ember A ke ember B. Artinya, berapapun air yang ada di ember A, berapapun air yang ada di ember B, itu bisa ditaruh di ember pasangannya gitu. Kalau nomor 7 sama nomor 8 itu harus sampai penuh, artinya sesuai kapasitas maksimal dari ember tersebut. Ember A 4, ember B 3. Tetapi kalau rule nomor 9 dan 10, nomor 9 dan 10 artinya berapapun isi di ember A dan berapapun isi di ember B itu bisa dituangkan. Jadi berapapun isinya boleh ya kalau 9, 10. Tapi kalau 7 dan 8, rule itu harus sampai mencapai batas maksimal kapasitas ember. Nah, sementara rule 11 adalah tuang 2 galon air dari ember B ke ember A. Nomor 11 itu 0,2 ya, tuang 2 galon air dari ember B ke ember A. Ini adalah rules yang harus diperhatikan dalam proses pemindahan ember. Di sini kita juga
memakai logika ya dalam menyelesaikan masalah. Sekarang kita lihat. Ini adalah contoh pertanyaan. Isilah air pada ember A sebanyak 2 ember dan air pada ember B sebanyak 3 ember. Jadi goal state-nya kita atau tujuan kita dalam penyelesaian masalah ember ini adalah isilah air pada ember A sebanyak 2. Kapasitasnya tadi diingat 4 ya. Kemudian air pada ember B sebanyak 3. Jadi tadi dari goal state-nya jadi 2 dan 3. Kalau initial state-nya tadi 4 dan 3 kan karena kapasitasnya kan ember A 4, ember B 3. Sementara kalau di goal state-nya ember A boleh diisi 2 saja, kemudian ember B 3. Jadi bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan dari yang ember A tadi kapasitasnya 4, kemudian di akhirnya kita hanya isi 2, tapi di ember B tetap 3. Nah, ini dia. Ini adalah solusi masalah ember, ya, mengisi air di ember. Jadi yang pertama pastikan ember A dan ember B sama-sama kosong. Aturannya tidak ada ya, kosong dulu ya. Sekarang putuskan. Ember mana yang ingin diisi lebih dulu? Lihat aturannya, lihat aturannya, lihat aturannya. Mana yang mau diisi lebih dulu? Saya akan pandu sedikit ya supaya bisa dipahami. Kita bisa gunakan aturan nomor 1. Nomor 1 itu adalah apa? 1 itu kita mengisi ember A sampai penuh. Kita isi ember A sampai penuh. Jadi bagaimana hasilnya? Ember A 4, ember B 0. Ember A 4, ember B 0. Itu aturan nomor 1 yang dipilih ya. Aturan nomor 1. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya adalah kita boleh pakai aturan nomor 8. 8 itu apa? Tuang air dari ember A ke ember B sampai ember B penuh. Jadi berapa hasilnya? Ember B itu kan penuhnya 3 tadi kapasitas ya. Sementara ember A tadi isinya 4. Maka isi ember A yang 4 galon tadi dituang ke ember B sampai penuh. Berarti kan 3 ya. Berapa sisanya di A? 1. Berarti ember A 1 galon, ember B 3 galon. Oke, jadi tadi rule-nya yang dipakai rule 1 ya yang di awal. Kemudian rule yang ini adalah rule 8 yang dipakai karena kita mengisi ember B sampai penuh. Jadi ember A 1, ember B menjadi 3. Kemudian apa lagi yang dipakai? Kita pakai rule 6. Rule 6 itu adalah kosongkan ember B dengan buang airnya. Tadi kan kita ember A 1, ember B 3, aturan yang ke-8. Berarti ember A-nya sekarang sisa 1, karena tidak dibuang ya. Kita kan pakai rule 6. 6 itu kan membuang semua air di ember B, maka sisanya 0. Oke, kemudian kita pakai rule apa lagi? Kita pakai rule 10. Tuang seluruh air dari ember A ke ember B. Ember A tadi sisanya 1 ya, 1 galon. Kemudian kita pindahkan ke B. Jadi 0, ember A 0, ember B 1, maka aturan yang dipakai adalah aturan ke-10 ya, ember A 0, nggak ada isinya, kosong. Kemudian berikutnya kita boleh pakai rule lagi, rule 1, kita isi lagi, kan ember A tadi kosong. Jadi kita isi ember A berapa? 4. Ember B tadi berapa sisanya? 1. Jadi 4 dan 1. Ember A 4, ember B 1. Oke, berikutnya apa lagi? Kita bisa pakai rule ke-8. Tuang air dari ember A ke ember B sampai ember B penuh. Tuang air dari ember A ke ember B sampai ember B penuh. Tadi kan kita ada ember A itu 4, kemudian ember B itu 1. Kemudian kita akan tuang air dari ember A ke ember B ya. Sampai dia penuh. Tadi di ember B kan masih ada sisa 1 tuh, 1 galon. Maka kalau kita tuang sampai penuh kan jadinya 3. Maka yang kita tuang berapa? 2. Kemudian berarti sisanya di ember A yang kita isi sampai penuh tadi 4 dikurang 2 berarti 2. Nah, maka tercapai ember A 2, ember B 3 dengan aturan ke-8. Baik.
Aturan-aturan yang kita gunakan tadi adalah aturannya 1, 8, 6, 10, 1, 8. Saya ulangi lagi, aturan yang kita gunakan adalah 1, 8, 6, 10, 1, 8. Apakah kalian punya cara yang lebih pendek untuk membuat initial state menggapai goal state-nya? Lebih singkat aturannya, lebih pendek aturannya tentu lebih baik. Boleh nanti diletakkan di kolom komentar ataupun di forum. Gitu ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang penyelesaian masalah Ember menggunakan logika. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Artinya proses masalah dan penyelesaian masalah insya Allah akan bisa dipahami. Nanti kita akan banyak berlatih soal juga untuk masalah dan penyelesaian masalah ini. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.